Apa Ustadz dengan bekam? Banyak. Bekam itu manfaatnya hanya satu, sembuh semua penyakit. Itu teman-teman. Jadi bekam itu terapi yang paling luar biasa. Paling luar biasa. COD tad minta rela. Bismillah insya Allah. Jadi gini teman-teman, bekam itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan manfaatnya hanya satu, yaitu kesehatan, kesembuhan. Itu aja manfaatnya. Jadi pokoknya orang kalau udah mengenal bekam, insya Allah terhindar dari obat-obatan kimia, terhindar dari herbal yang gak jelas, insya Allah. Kalau udah rutin bekam, insya Allah tubuh tetap sehat. Dalam arti sehat itu sekalinya sakit paling hanya flu, hitungan malam, paling satu malam sembuh, imun tubuh semakin baik. Luar biasa pokoknya manfaatnya, luar biasa. Jangan-jangan cowok yang bekam. Iya, kalau yang perempuan yang usahakan yang bekam perempuan. Ya, usahakan yang bekam perempuan. Makanya apa? Dalam sebuah hadis itu disebutkan, kalau bisa dalam satu rumah itu ada terapis bekamnya satu. Ya, itu pun yang terjadi di Arab ya teman-teman ya. Hampir orang Arab itu rata-rata bisa bekam. Bahkan Arab itu mendapatkan penghargaan. Rumah sakit paling sepi di dunia itu di tanah Arab. Ya, di tanah suci. Itu rumah sakit yang paling sepi. Khususnya di kota Mekah dan Madinah. Pernah melihat ada rumah sakit? Teman-teman yang pernah umroh, yang berkunjung ke Mekah dan Madinah, pernah melihat ada rumah sakit? Itu teman-teman. Nah, bekam itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Ya, itu ya. Kalau udah saya tamatikan keranjangnya. Kalau bekam 1 kali 15 hari nggak apa-apa. Kalau untuk kesembuhan itu masih boleh, tapi durasi waktunya 3 minggu, 3 pekan. Kalau untuk kesehatan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali juga boleh. Ya, jadi bekam itu ada 2. Satu untuk kesembuhan, kedua untuk kesehatan. Kalau lagi sakit pengen sembuh itu rutinnya 3 minggu sekali. Ya, kalau bisa 3 minggu sekali. Kalau 2 minggu sekali usahakan hindari. Kenapa? Karena siklus tubuh manusia itu butuh 21 hari. 1 titik darah bisa kembali ke titik semula itu butuh waktu 21 hari. Jadi adanya luka dalam tubuh kita itu akan dinyatakan sembuh setelah 21 hari. Nah, orang bekam itu kan ada sedikit tuh bekas-bekas jarum dan lain sebagainya. Itu butuh waktu 21 hari baru dinyatakan sembuh total. Nah, tuh, makanya teman-teman biasanya ada siklus nih. 7, 13, 21 sama 40. Nah, biasanya ada siklus dalam tubuh manusia itu. So, teman-teman perhatikan. Sekarang, kemudian hitung lagi 13 hari kemudian. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Salah satunya masalah kesehatan. Nah, nanti setelah 13 hari itu, hitung sampai di hari 21. Itu pun sama. Atau nanti di hari ke-40. Nah, itu ada siklus dalam tubuh kita. Dalam dunia pengobatan Islami itu semua dipelajari. Maka tidak ada yang kebetulan. Makanya pengobatan Islami itu perfectnya luar biasa. Ya, perfectnya luar biasa. Bagi mereka yang mempelajari garis lurus. Karena banyak ngakunya orang Islam, ngakunya ulama, praktek pengobatannya keluar dari tuntunan agama itu banyak sekali teman-teman. Ujung-ujungnya jualan jimat, jualan kodam, jualan minyak ruqyah, jualan garam ruqyah, ujung-ujungnya berbisnis, ujung-ujungnya bertarif. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Banyak teman-teman. Bagian diabetes boleh dibekam kah? Boleh, boleh. Yang diabetes boleh dibekam. Kalau udah saya tamatikan keranjangnya ya teman-teman ya. Yang tadi membutuhkan misik toharoh, yang punya masalah rambut rontok, ketombek, kutu rambut, kemudian aroma tidak sedap di wilayah itu, keputihan, bau dan gatal, yang ingin lebih romantis dalam rumah tangga, ingin lebih romantis dalam berhubungan. Nah, yang punya masalah itu silakan. Kalau udah saya tamatikan keranjangnya, kita lanjut ke materinya. Minta ulangi cara membersihkan keputihan untuk benjolan nanti ya. Ingat teman-teman ya, teman-teman punya gayung, saya nggak ada wadah ya. Anggap aja ini gayung deh, ya. Anggap aja ini gayung. Kasih air setengah gayung aja. Kemudian kasih 3 tetes misik toharoh. Tes, tes, tes. Pakai air hangat boleh. Diaduk airnya, diaduk sampai rata.
Kalau udah rata, ambil kain yang lembut atau kain halus. Boleh pakai handuk. Ya, handuk yang kecil. Ya. Celupin air di air, kemudian elap dari depan ke belakang. Jarinya seperti ini. Bukan rata, tapi kayak gini. Jari tengahnya sedikit masukkan di celah-celah. Ya. Lakukan berulang-ulang, kurang lebih 7-9 kali basuhan. Ketika air yang digayung ternyata masih ada, basuhkan langsung. Oke? Seperti itu caranya. Benjolan di leher. Leher disebut batas antara dunia dan akhirat. Segala penyakit yang ada di leher. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat, meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Segala penyakit yang ada di leher. Adanya kesalahan, sifat perilaku, perbuatan diri kita yang menyakiti hati orang tua ataupun anak kita. Maka segala penyakit yang ada di leher, segerakan minta maaf kepada orang tua dan anaknya. Itu teman-teman. Solusinya makan bawang putih bisa. Terapi bisa. Jalan sembuh terbaik kesadaran akan kesalahan. Jalan sembuh terbaik kesadaran akan dosa. Itu netesnya lama banget ya Abi. Paketku udah sampai. Iya. Memang kalau yang asli itu netesnya lama. Kalau pengen cepet kayak gini teman-teman. Diputar dulu. Nah ini kan posisi banyak. Jangan nyentuh ininya. Jangan nyentuh botolnya. Nah itu netesnya cepet. 1. Masukin lagi. Masukin lagi. 2. Gitu ya, masukin lagi 3. Itu kalau pengen cepet. Jadi jangan satu sekali buka nunggu 3 tetes, lama banget. Jadi masukin 1 tetes, masukin lagi 2 tetes, masukin lagi 3 tetes. Caranya seperti itu ya, caranya seperti itu. Nah, silakan tinggal dipraktekin aja. Ini manfaatnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang testimoni juga udah banyak banget kan. Yang udah testimoni juga banyak banget. Kalau saya sebenarnya kayak gini, udah diusap, dihirup. Oh, masya Allah wanginya. Itu kalau udah nyentuh ke kulit, ke pakaian, 3 minggu aja nggak hilang itu di baju, apalagi di sejadah. Ya. Dihentakkan di gayung, cepat netes, boleh, silakan, boleh. Sambil ditutup gini boleh. Nah, ketika ini ya, ketika udah dibuka, usahakan langsung ditutup. Kenapa? Karena kalau kelamaan terbuka, nanti jadinya kental banget. Nanti kalau udah terlanjur kental banget, itu bisa diencerin lagi. Caranya bagaimana? Teman-teman cukup sediakan air hangat di gelas. Air hangat di gelas, masukin ke air hangat itu. Ya, kurang lebih 5 menit lah. Nah, itu nanti tinggal diambil. Itu udah encer lagi. Dalam arti encer itu udah nggak kental parah. Kan kalau udah kebuka itu bisa kental banget. Kayak apa ya kentalnya itu? Kayak slam. Itu bisa kental banget. Nah, untuk mengencerkannya kembali, air hangat ya, bukan air panas. Air hangat setengah gayung. Masukin aja, setengah gayung, setengah gelas. Masukin aja di air hangat itu. Nanti encer lagi. Ya. Itu seperti itu. Itu untuk bagi teman-teman yang punya masalah itu. Untuk rambut rontok bagaimana caranya? Sama. Air 1 gayung. Jadi keran, ambil 1 gayung. Kasih 3 tetes, diaduk, guyurkan di kepala. Kalau benar-benar punya masalah rambut rontok bisa ditambahi. Ya, bisa ditambahi mungkin 4-5 tetes lah gitu. Guyurkan di kepala pelan-pelan sambil diucek-ucek gini teman-teman. Nah, itu sok. Namun makanya setelah bilasan mandi ya. Setelah mandi pakai sabun, pakai sampo, bilasan terakhir. Sebelum kita pakai handuk, bilasan terakhir. Sok, wanginya luar biasa. Dan masalah rambut, rontok, ketombe, kutu rambut, hempas insya Allah. Iya, punyaku ada yang gitu kayak beku. Iya, kalau yang udah seperti beku, cukup air hangat di gelas, jangan air panas, air hangat. Celupin botolnya, biarkan 5 menit aja, diambil lagi. Nanti udah encer lagi teman-teman. Ya, nanti udah nggak terlalu beku lagi. Karena memang ini tuh apa ya? Pokoknya kalau udah kena angin, dia itu kayak langsung mengental gitu. Langsung mengental. Ya, teman-teman pernah melihat kan di saat saya umroh yang umroh saya kemarin, saya berkunjung ke Bukit Taif, saya perlihatkan di pabrik aslinya, misik toharo yang di pabrik aslinya dengan yang punya kita, teman-teman jamaah TikTok yang punya juga misik toharonya, saya kasih tahu, sama nggak bentuknya? Sama nggak wanginya? Sama nggak teksturnya? Sama, karena memang dari sini datangnya, tuh teman-teman, ya sama, seperti itu. Anak kecil boleh,
Boleh untuk anak kecil yang punya masalah kutu rambut, boleh. Ada jamaah kami yang anaknya punya masalah kutu rambut. Anaknya dulunya nggak kutu rambut. Begitu mondok, anaknya akhirnya kutu rambutnya banyak banget teman-teman. Nah, kan udah datang tuh ke salon pakai obat apa tuh namanya peditok atau apa gitu. Ternyata nggak semuanya, nggak sampai ke telur-telur, sehingga muncul lagi dan muncul lagi. Subhanallah teman-teman, begitu saya sarankan pakai misik toharo bu, cukup air 1 gayung kasih 3 tetes. Kalau benar-benar parah kutu rambutnya ya bisa sampai 5 sampai 7 tetes. Diaduk yang rata, guyurkan di kepala, diucek-ucek aja. Biarkan. Nah, subhanallah teman-teman, karena kalau udah dikasih misik toharo itu kan rambut jadi seperti pakai conditioner ya. Rambutnya jadi lembut, enak, lembab, enak pokoknya rambutnya tuh. Nah, sehingga kutu-kutu rambut itu mulai ke telur-telurnya jadi pada lepas sendiri, bersih sendiri. Tuh teman-teman. Ya. Iya, ke rambut tuh jadi lembut sekali karena seperti seperti conditioner. Stroke bisa dibekam? Bisa. Semua penyakit bisa dibekam. Justru kalau di tempat kami stroke itu tak bekam sama saya. Bahkan terkadang ada beberapa jenis stroke yang harus saya bekam kepalanya. Ya. Bisa buat kucing? Belum pernah uji coba ke kucing. Ya karena ini parfum manusia ya saya memakainya. Jadi kalau ke binatang saya belum pernah nyoba. Boleh dicoba, bisa nggak untuk kucing? Karena saya belum pernah nyoba. Terapi jari bagi teman-teman yang punya masalah sering lupa. Nah ini salah satu terapi jari namanya senam motorik. Jari telunjuk, ibu jari, sentuh. Kayak gini, putar. Ya, kalau udah diputar seperti ini, pindah ke jari tengah. Nah, nanti jari tengah bisa pindah lagi ke jari manis. Ya, setelah jari manis bisa pindah ke jari kelingking. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman. Gampang kan? Gampang. Kalau enggak dengan cara seperti ini. Jangan dianggap sepele, praktekin aja kalau bisa hebat. Ya, kalau bisa heran. Bisa nggak kayak gini? Sok praktekin aja kayak gini. Ingat ya, 2 tembak. Kembalinya pun sama, 2 ditembak. Jadi kembalinya jangan kayak gini kembalinya. Ya. Kemudian kayak gini juga sama. Ya, kembalinya tuh kayak gini, jangan kayak gini. Kadang kembalinya ikutan juga gini. Ingat ya, kayak gini ya. Nah, itu silakan dipraktekin. Ya, silakan. Bisa. Terus bisa juga diikhtiarkan dengan cara apa? Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Tangan di kayak gini, masukin kayak gini. Nah, ingat ya tangannya kayak gini. Satuin. Ya, setelah disatuin masukin kayak gini. Nah, setelah kayak gini minta tolong orang lain untuk nyentuh salah satu jari. Nah, jari yang disentuh langsung kita gerakin. Kalau gerakannya bisa langsung sesuai, insya Allah saraf motoriknya kembali normal, seimbang, balance antara otak kanan dan otak kiri, insya Allah masalah lupa-lupa teratasi. Ya, namun yang paling penting itu ya, jangan menunda-nunda sholat, jangan mengabaikan panggilan Allah, jangan mengabaikan perintah orang tua. Tuh. Kalau untuk seluruh badan terasa kaku dan kebas-kebas, gimana untuk minum? Apa boleh? Maksudnya untuk diminum? Enggak, ini bukan untuk diminum ya guys. Ini tuh parfum. Ini tuh parfum untuk kulit, parfum untuk tubuh. Jangan sekali-kali berani diminum, jangan. Ini bukan untuk diminum. Ya, bukan. Ya kalau untuk apa badan kaku-kaku, kebas-kebas gimana? Silakan pakai madu. Minum madu aja yang rutin. Cara minumnya kayak gini teman-teman. Saya contohkan ya, bismillah. Ini tangan kanan ya, mungkin di teman-teman munculnya tangan kiri. Nah, ini bisa nih, minum madu dengan cara seperti ini, itu bisa menjadi jalan sehat, sembuh berbagai macam penyakit. Yang punya masalah badan pegel-pegel, kebas-kebas di mana-mana, sok minum madu dengan cara seperti ini. Yang pertama air 1 gayung. Ya, kemudian masukin garam Himalaya. Kasih madu, berapa banyak madunya? Cukup 3 sendok. Ya, segini ya ukuran madunya ya. Ini ya.
Pastikan madu yang diminum madu asli, jangan madu campuran. Nah, kalau udah segini, teman-teman tinggal aduk saja. Diaduk. Sampai rata. Lalu teman-teman doakan air madunya. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa, dengan madu engkau jadikan sumbernya obat. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah minuman ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Dengan berkahnya salawat, hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tiupkan. Setelah ditiupkan, minum madu ini dengan cara seperti ini teman-teman. Ingat ini tangan kanan ya, ini tangan kanan. Cara minumnya bagaimana? Contoh. 1 teguk. 2 teguk. 3 teguk. Taruh gelasnya dulu. Rasakan air yang turun begitu menyejukkan dada. Begitu sangat nyaman di lambung. Rasanya tuh ces. Nah, biarkan sampai berasa dulu masuk ke lambung. Berasa, nanti akan berasa. Setelah itu, sisa airnya boleh diminum lagi. Cukup 3 teguk. Ya, biarkan turun dulu. Itu langsung berasa nyaman banget ke dada. Bahkan ngalirnya itu berasa banget. Masuknya ke lambung itu berasa banget. Nah, sob yang punya masalah tentang kesehatan apapun penyakitnya, silakan ikhtiarkan dengan cara seperti itu. Karena madu ketemu air ditambah sedikit garam akan menjadikan kandungan air yang begitu tinggi sehingga memenuhi segala kebutuhan nutrisi. Terpenuhinya segala nutrisi, insya Allah sebagai jalan sehat, jalan sembuh berbagai masalah dalam organ dalam tubuh. Itu seperti itu ya. Ya. Kalau nggak pakai garam Himalaya boleh nggak? Boleh pakai garam dapur, garam yang kasar. Namun jangan garam halus, karena kalau garam halus itu bukan garam, itu kimia. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan madu murni, silakan teman-teman bisa ini ya. Karena jangan sampai madu campuran yang diminum ya teman-teman ya. Madu campuran itu bukannya bermanfaat untuk tubuh, malah akan merusak ginjal. Itu kalau madu palsu. Madu palsu itu berdampak buruk pada tubuh, salah satunya merusak ginjal. Makanya hati-hati dengan madu palsu. Madu palsu itu banyak sekali sekarang, banyak sekali. Makanya silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan madu murni Ibnu Sina, silakan teman-teman bisa di-check out madunya. Muncul nggak teman-teman? Haya, pesen parfum, sok parfum yang apa? Ada misik toharoh yang bisa dipakai untuk ibadah. Ada paket laki-laki khusus ibadah. Kemudian ada paket perempuan. Ya, yang satu mana tadi? Ada paket perempuan, ini juga khusus ibadah. Mau paket yang mana? Garamnya tanpa yodium itukah? Ya. Ya, garam yang tanpa yodium. Itu jauh lebih baik.